Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira walladzi lahu mulku as-samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya, salat tarawih, salat witir yang dirahmati Allah. Mari kita kembali bersyukur, panjatkan syukur dalam hati kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, di kesempatan kultum ini saya ingin bercerita tentang apa yang diceritakan oleh Buya Hamka dalam tafsir beliau ketika beliau menguraikan tafsir surat Al-Ankabut ayat 45 dalam tafsir Al-Azhar. Suratnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ketika beliau menguraikan tentang tafsir surat Al-Ankabut ayat 45 ini, beliau menceritakan pengalaman pribadi beliau. Suatu ketika di tahun 1952, saat usia beliau 44 tahun, beliau mendapatkan tugas sebagai wakil Indonesia, mewakili Indonesia, ulama Indonesia, menjadi tamu di Amerika. Selama 2 bulan lamanya beliau berkeliling beberapa kota di Amerika. Kemudian suatu ketika beliau berdiam di sebuah hotel di salah satu kota di Amerika. Setelah beliau menunaikan sholat dan akan beristirahat tidur malam, tahu-tahu ada yang mengetuk pintu hotel. Kemudian beliau buka pintu dan ternyata yang datang adalah pelayan hotel. Dan kemudian pelayan hotel itu menawarkan kepada Buya Hamka untuk dikirimkan perempuan untuk mengawani beliau tidur. Buya Hamka yang saat itu masih bisa dikatakan muda, umur 44 tahun, di Al-Azhar itu beliau mengatakan, saat itu jiwa saya bergejolak. Iblis, setan segera datang berbisik ke dalam hati saya. Tapi kemudian apa kata Buya Hamka? Beliau langsung mengingat tentang hakikat dari mendirikan sholat, makna dari mendirikan sholat. Beliau terpikir, besok aku akan sholat subuh, akan aku bacakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lalu bagaimana seandainya jika ajakan ini aku iakan?
Tidak pantas aku menemui Allah dan mengucapkan hal yang demikian. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, akhirnya Buya Hamka segera menutup pintu, mengucapkan no thank you, tidak terima kasih. Beliau tutup pintu, beliau kunci rapat-rapat. Selamatlah beliau pada saat itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kisah ini nyata terjadi pada beliau. Dan salah satu hal yang mendorong beliau untuk melakukan perbuatan fahsya tersebut adalah karena pemahaman beliau tentang makna fahsya dan mungkar. Beliau memahami betul makna dari surat Al-Ankabut ayat 45 yang saya bacakan tadi. Kita sama-sama mengetahui di sana, wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat karena sesungguhnya salat itu mencegah dari yang fahsya dan mungkar. Imam Buya Hamka sangat memahami tentang makna fahsya dan mungkar ini. Fahsya menurut para ulama artinya adalah keburukan-keburukan yang menurut hati nurani kita sesuatu yang tidak disukai. Sesuatu yang tidak disukai oleh hati nurani kita itu fahsya. Di antaranya zina, pornografi dan lain sebagainya. Sedangkan mungkar itu adalah segala sesuatu yang diingkari oleh hati kita, oleh kebanyakan orang. Sombong, takabur, menipu, korupsi, mencuri, itu adalah perkara-perkara mungkar yang secara umum manusia memang mengingkarinya. Maka sholat menurut Buya Hamka adalah satu amalan yang mencegah manusia dari dua perbuatan salah tersebut, perbuatan fahsya dan juga perbuatan mungkar. Jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya bukan hanya sholat, akan tetapi seluruh amal soleh, seluruh ajaran agama kita bermuara kepada tercegahnya kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Seluruh amalan soleh yang diajarkan kepada kita harusnya juga terimplementasi dalam kehidupan sosial kita. Orang yang soleh secara pribadi harusnya juga soleh secara sosial. Ketika dia menutup sholatnya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, baru saja dia mengadakan amalan untuk menyembah Allah, mengucapkan doa kepada Allah, memuji Allah dalam rangkaian sholatnya. Tapi kemudian rangkaian sholat itu ditutupnya dengan menebarkan kebaikan pada lingkungannya. Jadi sholat tidak berdiri sendiri hanya sebagai pengabdian kepada Allah, tapi juga harusnya terimplementasi dalam kesolehan sosial, menjadi pribadi yang memberikan kebaikan pada lingkungan sosialnya, kepada kanan, kiri, depan dan belakangnya. Maka pantaslah kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakrum jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Satu perkara menjaga diri, menjaga lisan. Dua perkara merupakan kesolehan sosial. Baik kepada tetangga, memberikan rahmat dan rahim kepada tetangga, karena memang hakikat Islam adalah rahmatan lil alamin. Kemudian memuliakan tamu, ini juga merupakan kesolehan sosial. Maka tidaklah patut kita yang mengucapkan salam assalamualaikum, assalamualaikum untuk menutup sholat kita, tapi dalam kehidupan nyata kita tidak berbaikan dengan tetangga, kita tidak berbaikan dengan orang lain, tidak berbaikan dengan warga masyarakat kita. Maka ini menjadi sesuatu yang ironis. Maka salat yang tahsya anil fahsya, salat yang tanha anil fahsya wal munkar
tidak terwujud dalam kehidupan kita. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abdullah ibn Salam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya ayuhan nas, afshus salam, wasilul arham, wa'at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasi niyam, tadkhulul jannata bis salam. Artinya, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, hubungkanlah silaturahim, berikanlah makan, dan salatlah pada malam saat orang-orang tertidur. Niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat. Ada 4 amalan di sana agar kita masuk surga dengan selamat, kata Rasulullah. Yang pertama, sebarkan salam. Ini adalah kesolehan sosial, kebaikan kita kepada orang lain. Yang kedua, hubungkan silaturahim. Ini juga kesolehan sosial. Kemudian, berilah makan. Ini juga kesolehan sosial. Kemudian yang ketiga, yang keempat, dirikanlah sholat malam saat orang-orang tertidur. Dari 4 amalan tersebut, 3 adalah kesolehan sosial dan 1 adalah hablum minallah, hubungan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kesolehan sosial tidaklah bisa dipisahkan dari pribadi seorang muslim. Seorang muslim yang soleh, sohihah adalah seorang muslim yang juga terkenal baik dalam kehidupan sosial, terkenal baik dalam kehidupan bertetangga, terkenal baik dalam kehidupan orang banyak. Bukan sebaliknya, dikenal sebagai orang yang jauh dari lingkungan, tidak bermanfaat, bahkan menjadi musuh bersama bagi lingkungan sekitarnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya secara pribadi dan juga bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menjadi soleh secara hubungan kita kepada Allah, juga soleh kita di hadapan masyarakat, memberikan manfaat, dan kemudian apa yang menjadi tujuan solat, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.